Gadis itu jelas-jelas hamil 3 telur ular, tapi perutnya menjadi mengerikan, hanya karena dia adalah satu-satunya magnet di sukunya yang tidak bisa makan. Orang lain punya suami yang pergi berburu setiap hari, tetapi dia kurus dan khawatir, tidak ada laki-laki yang mau menginginkannya. Meskipun dia baik-baik saja dengan 3 hari kelaparan dan 9 makanan, 3 ular kecil di perutnya tidak tahan. Tepat ketika mereka hampir mati karena kekurangan gizi. Ular Raja Xuan di gua tiba-tiba membuka matanya. Dia benar-benar merasakan darahnya, dan bahkan 3 anak. Dan mereka hampir mati kelaparan. Sesaat kemudian, dia langsung berubah menjadi wujud aslinya dan bergegas keluar dari gua. Dia mengira dia akan menjadi binatang liar selamanya. Sekarang sepertinya dia harus memenuhi tanggung jawabnya sebagai binatang. Sebenarnya, sebulan yang lalu, Qian baru saja bertransmigrasi ke dunia binatang. Dia dipaksa bersama oleh binatang ular dan kehilangan keperawanannya. Dia menangis dan meronta-ronta. Tapi itu tidak membantu. Kemudian, ketika binatang ular itu tidak ada, dia diam-diam melarikan diri. Mengikuti rute yang diingatnya, dia mengambil jalan pintas untuk pulang. Tetapi ketika dia sampai di rumah, dia tercengang. Tidak ada rumah sama sekali, hanya sebuah gua yang rusak. Di dalam gua, tidak ada apa-apa selain sarang jerami. Air mata Qian tidak bisa berhenti mengalir. Dia menangis untuk kehidupan asli terlalu menyedihkan. Karena dia terlalu kurus, dia tidak dapat menemukan pasangan di suku, jadi tidak ada laki-laki yang pergi berburu. Dia harus khawatir tentang makanan setiap hari. Qian sekali lagi datang ke sungai kecil di belakang gunung. Selama ini, dia mengenyangkan perutnya dengan menangkap ikan. Entah kenapa, nafsu makannya sangat besar akhir-akhir ini. Sebelumnya, 1 ikan bisa dimakan sepanjang hari. Tapi sekarang 2 ikan tidak cukup. Selama periode ini, dia terus mencari makanan, dan ikan di sungai hampir habis. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk pergi lebih dalam ke hutan. Tidak lama kemudian, dia bertemu dengan pohon kastanya yang besar. Dia memetik 1 keranjang penuh. Dalam sekejap mata, dia mulai lapar. Qian berjalan kembali sambil membelai perutnya yang keroncongan. Dia benar-benar lapar. Setelah kembali ke suku sebelumnya, dia diam-diam berjalan mengelilingi suku, dan setelah berjalan-jalan, ternyata tidak ada binatang lain yang memperhatikan keberadaannya. Dan kemudian dia menemukan bahwa hampir semua betina di suku memiliki beberapa pasangan. Ada betina yang bahkan memiliki 20 pasangan, 20 laki-laki memelihara 1 betina, dan membesarkannya hingga gemuk. Di dunia binatang, selama ada pasangan yang kuat, tidak perlu khawatir tentang masalah makan dan minum. Betina hanya perlu tinggal di rumah dan merawat anak-anaknya. Sebenarnya, ketika berbicara tentang merawat anak-anak, sebagian besar jatuh pada laki-laki. Mereka bertanggung jawab untuk makan, minum, bersenang-senang, dan di sini pasangan adalah prioritas utama. Anak-anak bahkan tidak bisa melampaui pasangan. Semakin Qian memikirkannya, semakin dia khawatir. Dia menerima fakta bahwa dia telah bertransmigrasi. Dia juga menerima fakta tinggal di kandang binatang. Tetapi sekarang, dia bahkan tidak bisa menafkahi dirinya sendiri. Saat memikirkannya, dia tidak bisa menahan tangis lagi. Ini terlalu sulit. Melihat mereka makan daging, aku juga ingin makan. Sementara itu, di sisi lain, Xuan Qi, manusia ular, berburu seperti biasa. Setelah makan kenyang, dia kembali ke gua untuk tidur. Begitu dia menutup matanya dan hendak tidur. Tetapi pada detik berikutnya, dia membuka matanya dengan kaget. Dia baru saja merasakan kekuatan garis keturunan. Itu adalah garis keturunannya. Tiba-tiba teringat persetubuhan konyol sebulan lalu. Di gua inilah, setelah dia kembali dari berburu dan makan kenyang, dia kembali ke gua untuk tidur. Karena ada betina di dalam gua, dia beristirahat dalam wujud manusia. Saat tidur, tubuhnya mulai terasa panas yang tidak dapat dijelaskan. Betina yang tertidur di sebelahnya entah bagaimana menarik perhatiannya. Akhirnya, dia tidak bisa menahannya. Dia masih ingat betina yang sangat kurus itu. Dan bagaimana dia menangis di bawahnya. Xuan Qi tidak pernah menyangka, hanya 1 malam ini. Dia ternyata mengandung garis keturunannya. Xuan Qi menutup matanya dan mulai merasakan kekuatan garis keturunannya dengan hati-hati. Ini membuatnya terkejut lagi. Dia baru saja merasakan 3 kekuatan garis keturunan. Betina kurus itu ternyata mengandung 3 telur ularnya. Dia belum pernah mendengar betina bisa mengandung 3 telur. Itu sungguh ajaib. Dia berubah menjadi wujud aslinya. Lalu dia bergegas keluar gua untuk berburu. Dia ingin memburu binatang yang dagingnya paling empuk. Dia takut anak-anaknya akan mati di dalam rahim. Klan ular Xuan Wang memiliki kekuatan yang besar. Induk yang hamil membutuhkan nutrisi yang banyak untuk menyusui janin. Jika energinya tidak mencukupi, mereka akan mati bersama induknya. Xuan Qi memikirkan sosok yang sangat kurus itu, suasana hatinya menjadi lega. Dengan tubuh yang begitu kurus, namun hamil dengan garis keturunannya sekaligus, dan bahkan 3 sekaligus. Hari ini adalah hari ke-30 kehamilannya. Apakah dia sudah makan cukup? Sambil memikirkannya, Xuan Qi memutuskan untuk berburu 2 binatang lagi. Di sisi lain, Qian mengambil hiasan rambut yang lebih kecil. Berniat pergi ke tempat berenang di luar. Untuk melihat apakah ada sesuatu. Mungkin selera Qian benar-benar aneh. Semakin Qian berjalan ke depan, semakin dia bisa mendengar sorakan dan teriakan, seolah merayakan sesuatu. Ketika dia sampai di depan, dia melihat bahwa tanah lapang besar di tengah suku dipenuhi dengan manusia binatang. Para jantan terlihat bersemangat, sementara para betina terlihat penuh kekaguman. Qian mengikuti tatapan kagum mereka. Di tengah lapangan berdiri Kuize dan seorang jantan tampan. Jantan ini tingginya sekitar 1,9 meter. Tubuhnya berotot dengan 6 pai bias, rambut pirang pendek yang tampan dan rapi. Qian melihat ke samping. Dia menepuk-nepuk salah satu wanita yang tampak paling ramah. "Halo, apa yang sedang kamu lakukan? Ada kejadian bagus apa?" Koro sedikit terkejut dengan tepukan di bahu yang tiba-tiba, lalu menoleh ke arah orang yang datang. Dia terkejut lagi. Bagaimana bisa masih ada wanita lemah seperti itu di suku? Rasanya seperti kerangka berjalan yang hanya terbungkus kulit.
Coral menatapnya dengan kasihan. Siapa kamu? Mengapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Qian merasa malu dengan tatapan gadis itu. Dia menunduk dan berkata dengan malu-malu, namaku Qian. Aku tinggal di ujung suku. Biasanya aku tidak keluar. Tubuhku lemah dan tidak bisa berjalan terlalu jauh. Tidak melihatku juga wajar. Maaf mengganggumu. Setelah semua gerakan Qian ini, Coral merasa hatinya sakit. Dia tahu siapa wanita kurus di depannya. Seorang wanita yang dibawa kembali ke suku. Dia ditempatkan di gua paling ujung suku. Saat dewasa, dia adalah satu-satunya wanita yang tidak dilamar oleh pria. Tidak bisa bergabung dengan suku, hanya saja dia tidak menyangka wanita ini hidup begitu sengsara. Kurus seperti anak anjing, Coral menjelaskan dengan mata berkaca-kaca, suku baru saja melahirkan seorang pejuang tingkat 7. Di antara suku-suku di sekitarnya, hanya suku raja dunia kita yang memiliki pejuang tingkat 7, jadi kepala suku memerintahkan semua orang untuk merayakannya. Mendengar ini, Qian merenung sejenak, lalu teringat akan sebagian kecil tentang kurus yang berkaitan dengan tingkatan kekuatan laki-laki. Kebanyakan laki-laki lahir dengan tingkatan kekuatan, dan umumnya adalah tingkatan 1 dan 2. Memiliki tingkatan 3 saja sudah dianggap anak emas, tetapi mereka juga dapat meningkatkan tingkatan mereka melalui pengasingan atau penyerapan energi. Tetapi setiap tingkatan memiliki aliran yang besar. Semakin tinggi tingkatan, semakin mengerikan kekuatannya, begitu muda sudah tingkat 7. Luar biasa, Qian membenarkan satu kalimat, lalu segera bertanya lagi tentang urusan penting. Siapa namamu? Aku ingin bertanya di mana kalian semua mandi, begitu kata-kata ini keluar. Coral merasa dia lebih menyedihkan, dia bahkan tidak tahu di mana harus mandi. Namaku Coral. Apakah kamu mau pergi ke tepi air? Kebetulan aku juga mau. Ayo pergi bersama. Mendengar jawabannya, mata Qian berbinar. Bagus sekali. Ada yang menuntunnya. Tapi sedetik kemudian, dia mendengar Coral berteriak, Huize. Cepatlah, kita pergi ke tepi air. Lalu Qian melihat. Seorang pria tampan bertubuh tinggi berjalan ke arah mereka. Saat sampai di samping Coral, dia bertransformasi menjadi singa emas raksasa. Qian terperangah. Coral memandangi singa besar itu. Huize. Lihat dia begitu mahir, dia juga mau ke tepi air. Bisakah kamu mengantarnya sebentar? 77 di kamar binatang, pejantan yang punya pasangan tidak diizinkan betina lain naik, itu sama saja dengan pengkhianatan. 78 tapi sekarang pasangannya yang minta. Dan betina ini terlihat terlalu menyedihkan, jadi Huize langsung setuju. 79 lalu Qian pun menumpang. Sepanjang jalan, Coral memandangnya dengan tatapan kasihan. 80 dia merasa agak canggung, tapi hatinya terasa hangat. Coral berkata dengan lembut, 81 aku hampir tidak pernah melihatmu di suku. Kamu harus lebih sering keluar, siapa tahu ada binatang yang tertarik padamu. 82 Qian terdiam sejenak, hanya menunduk. Setelah lama kemudian, dia berbisik, 83 aku terlalu kurus, tidak ada binatang yang akan menyukaiku. Kalau ada, 84 akan ada saat upacara pendewasaan. Coral terdiam sejenak, merasa agak canggung. 85 lalu dia tersenyum lagi. Kalau begitu, gemukkan badan dulu. Aku punya 5 suami binatang. 86 mereka sangat kuat. Aku akan meminta mereka berburu satu porsi lebih banyak dan mengirimkannya ke rumahmu nanti. 87 mendengar perkataannya, Qian tiba-tiba mendongak. Mungkin karena sudah tertekan terlalu lama, 88 air mata langsung mengalir. Dia hidup sendirian di dunia binatang ini selama 20 hingga 30 hari, tanpa teman, tanpa pasangan. 89 tidak cukup makan, tidak cukup pakaian, kan? Setiap hari bangun hanya untuk khawatir soal makanan. Kalimat, aku tidak akan mengantar, menghentikan tangisan Qian. 90 maaf, apa katamu? Coral melihatnya dan segera tidak menangis lagi. 91 dia buru-buru berkata lagi, jangan menangis, aku tidak jadi mengantarmu. 92 sudut bibir Qian berkedut 2 kali. Tapi dia memang tidak berniat memintanya. Bagaimana rasanya menyuruh suami orang lain untuk membiayai dirimu sendiri? 93 betapa canggungnya. Segera tujuan pun tercapai. Qian melihat air terjun besar di kejauhan. 94 dengan sudut bibir berkedut, dia menoleh ke Coral, kamu bilang ini tepi air? Ini tepi air. 95 seluruh suku menggunakan air dari sini. Cepat, ayo kita cuci diri. 96 Coral meminta pasangannya menjemputnya nanti, lalu menariknya berjalan ke depan. Qian sambil mencuci, 97 sambil menghela napas dalam hati. Hari ini udang tidak akan tertangkap. Dia tidak menyangka tepi air ini ternyata adalah danau besar. 98 lokasi dia sekarang masih berjarak cukup jauh dari tepi danau. Di sini tidak ada udang sama sekali. Setelah selesai mencuci, 99 Coral melihat sosoknya yang kurus, tulang-tulangnya terlihat jelas. Hatinya kembali terasa sakit. 100 Qian, datanglah makan di rumahku malam ini. Suamiku berhasil di kandang binatang, pejantan yang memiliki pasangan dilarang disentuh oleh betina lain. Itu sama saja dengan pengkhianatan. Namun, sekarang ini adalah permintaan pasangannya, dan betina ini terlihat sangat menyedihkan. Jadi Huize dengan senang hati setuju. Lalu Qian mendapatkan tumpangan gratis. Sepanjang jalan, Coral menatapnya dengan pandangan prihatin. Melihatnya sedikit canggung, tapi hatinya terasa hangat. Coral berkata dengan lembut, aku hampir tidak pernah melihatmu di suku. Seharusnya kau lebih sering keluar. Siapa tahu ada binatang buas yang tertarik padamu. Qian terdiam sejenak, hanya menundukkan kepala. Setelah beberapa lama, dia berbicara dengan lembut. Aku terlalu kurus. Tidak ada binatang buas yang akan menyukaiku. Jika ada, akan ada saat upacara pendewasaan. Coral tertegun sejenak, sedikit canggung. Kemudian dia tersenyum lagi. Kalau begitu, kita gemukkan dirimu dulu. Aku punya 5 suami jantan. Kekuatan mereka sangat hebat. Aku akan meminta mereka berburu satu porsi tambahan. Nanti akan kukirim ke rumahmu. Mendengar kata-katanya, Qian tiba-tiba mengangkat kepala. Mungkin karena terlalu lama tertekan. Air matanya langsung mengalir.
Dia hidup sendirian di planet ini selama 20 hingga 30 hari. Tanpa teman, tanpa pasangan. Kau tidak makan cukup dan tidak berpakaian hangat, kan? Setiap hari bangun tidur hanya memikirkan makanan. Satu kalimat, aku tidak mengantarmu, membuat Kian menghentikan tangisannya. Apa? Apa katamu? Coral melihatnya langsung berhenti menangis. Sibuk lalu berkata, jangan menangis, aku tidak akan mengantarmu. Sudut bibir Kian berkedut 2 kali, tetapi dia memang tidak berniat menerimanya. Bagaimana jadinya jika dia meminta suami orang lain untuk membiayainya? Begitu canggung. Segera mereka tiba di tujuan, Kian melihat air terjun besar tak jauh dari sana. Sudut bibir berkedut saat dia menatap Coral. Kamu menyebut ini tepi air? Ini tepi air. Suku di sekitar menggunakan air dari sini. Cepat, ayo kita cuci. Coral meminta pasangannya untuk menjemputnya nanti, lalu dia menarik Kian ke depan. Kian sambil mencuci. Sambil menghela napas dalam hati, hari ini udang tidak akan tertangkap. Dia tidak menyangka tepi air ini ternyata adalah danau besar. Posisinya sekarang masih agak jauh dari tepi danau, mana ada udang di sini, setelah dibersihkan. Coral melihat sosoknya yang kurus, tulang-tulangnya terlihat jelas, hatinya kembali terasa sakit. Kian, datanglah makan di rumahku malam ini, suamiku berhasil berburu seekor sapi besar. Aku dan beberapa orang kurus pun tidak habis makan. Ayo makan bersama. Kian mendengar itu, matanya langsung berbinar. Bagus sekali, malam ini tidak perlu lapar. Kian berkata sambil tersenyum. Baiklah, terima kasih Coral. Nanti aku akan memberimu sesuatu yang enak. Setelah dia mengatakan itu, Coral segera berbalik, tubuhnya sedikit gemetar. Saat ini, mata Coral tidak bisa menahan diri untuk mulai basah. Dia baru saja bilang akan memberinya sesuatu yang enak. Dia sendiri sudah seperti ini, tapi masih bilang akan memberinya sesuatu yang enak. Dia benar-benar baik hati. Saat ini Kian tidak tahu. Dia tidak melakukan apa-apa, tapi dia telah memenangkan hati yang penuh kasih. Kian mencuci sambil memperhatikan apakah ada tempat uji coba yang bagus. Dia ingin menjadi pengawas tempat uji coba. Sayangnya, sampai sore, ketika pasangan Coral datang menjemput mereka kembali, Kian tidak melihat tempat uji coba yang cocok. Mungkin karena waktu ini adalah waktu biasa untuk kembali dari berburu, ditambah lagi semua orang masih merayakan sebelumnya. Saat ini, para Beaskin di pusat suku masih sangat ramai. Saat mereka berjalan ke suku, Kian merasakan banyak tatapan. Seorang wanita berkulit hitam dan montok menatap Kian dengan jijik. Coral, ada apa denganmu? Kamu membiarkan wanita lain duduk di punggung Beast Husband Emu. Coral menjawab dengan dingin dan tidak sopan. Urusanmu, aku tidak keberatan, pasanganku juga tidak keberatan. Kamu seorang one show, peduli apa? Lucu sekali. Tapi wanita berkulit hitam itu masih mengoceh. Ini siapa? Kenapa aku belum pernah melihatnya? Terlihat seperti ini, sangat menyedihkan. Di mana Beast Husband Emu? Tunggu, aku ingat, bukankah ini Beaskin yang tinggal di ujung suku? Yang bahkan tidak punya obat hewan sepanjang dewasa. Ina berkata kepada Coral dengan jijik. Coral, kamu setidaknya salah satu yang terbaik di suku. Kenapa berteman dengan makhluk jelek seperti ini? Saat ini Coral sangat marah di punggung Beast. Dia menepuk suara Beast, memberi isyarat untuk membiarkannya turun. Kian juga melompat dari Beast. Hanya saja dia tidak menyangka. Begitu Coral turun, dia berjalan lurus ke depan, menampar wanita itu, lalu menendangnya hingga jatuh ke tanah dengan kaki kanannya. Langsung menunggangi lawan dan memukulnya. Kejadian itu tiba-tiba, pasangan Kina segera maju untuk mendorong Coral. Kuize melintas dan menghentikannya, matanya penuh dengan niat membunuh. Di kandang binatang, betina berkelahi boleh. Tapi jantan tidak boleh membantu menyerang betina. Selama ada sedikit niat untuk bergerak, jantan dari pihak lain akan segera maju dan melawan mereka. Coral dan Kina berkelahi, apa urusan kalian para jantan? Kina berteriak. 127 Musan, kau hanya melihat saja saat aku dipukuli. 128 pasangannya yang bernama Musan, saat ini ditahan oleh Kuize dan tidak bisa bergerak, mendengar keributan itu. 129 pasangan Kina yang lain bergegas datang. Baru saja akan maju ketika mendengar Kuize berkata dengan dingin. Sudah lupa aturan? 130 kau, Lingxi, menyentuh Coral, hati-hati Silverpeak mematahkan kakimu. Silverpeak adalah pasangan pertama Coral. 131 dia juga Beasman tingkat 6, Lingxi memandang dengan cemas pada pasangannya yang dipukuli di tanah, lalu menoleh ke samping. 132 mengepal tangannya erat-erat. Aturan harus ditaati, dan dia juga tidak bisa mengalahkan Silverpeak. 133 Coral duduk di atasnya. Satu tangan menahan kedua tangannya, sementara tangan lainnya memukul ke sana kemari. 134 sudah kubilang jangan bicara sembarangan. Jika biasanya kau iri padaku, aku tidak akan peduli. 135 tapi sekarang kau semakin lancang. Bicara tentangku saja sudah cukup, berani-beraninya kau bicara tentang Kian. 136 lihat apakah aku tidak akan membunuhmu hari ini. Aku benar-benar marah. Coral memukuli sambil memaki. 137 saat ini, Coral seperti induk binatang yang melindungi anaknya, melindungi Kian, si anak. Jika kau tidak puas, 138 biarkan ayah binatangmu melawan ayah binatangku, biar kulihat seberapa bangganya kau. Coral sangat percaya diri. 139 ayah binatang pertamanya adalah Beasman tingkat 6, 4 ayah binatang lainnya masing-masing tingkat 5. Dia sangat kuat di sukunya. 140 tapi ada saja yang buta mata datang mengganggunya. Kian benar-benar bingung dengan semua ini. Coral terlihat lembut. 141 dia tidak menyangka begitu ganas. Kian segera maju untuk melerai. Semakin banyak Beasman yang menonton. 142 Kian buru-buru maju dan memegang lengan Coral. Coral, hentikan. Aduh, 143 cepat bangun, cepat bangun. Coral berhenti karena ditarik, takut menyakiti Kian. 144 dia berdiri dan menatap dingin orang-orang yang menonton. Mengeluarkan ancaman, mulai hari ini, 145 aku akan melindunginya. Jika aku tahu ada yang berani mengganggunya, baik itu jantan maupun betina,
146 aku tidak akan memaafkannya. Saat ini, Qian hampir menangis. 147 ini terlalu keren. Baru saja kenal tapi sudah melakukan ini untuknya. Mendengar kata-kata pasangannya, 148 Kuize menatap Qian di sampingnya. Setelah mengalahkan para beasman, Coral berdiri. Pasangan Kina segera mengerumuninya, memeluknya dengan prihatin. 149 seluruh wajahnya bengkak, tetapi dia tidak menyangka Kina malah menampar kedua pasangannya satu persatu. 150 pecundang, bahkan tidak bisa melindungi pasangannya sendiri. Mushan, apa yang kau lakukan? Kau hanya melihatku dipukuli. Pasangannya yang bernama Mushan, saat ini sedang ditahan oleh Kuize dan tidak bisa bergerak, mendengar perkelahian. Pasangan Kina yang lain bergegas datang, baru saja hendak maju sudah mendengar Kuize berkata dingin. Sudah lupa aturan? Kau Lingxi, kasihanilah Coral, hati-hati agar Yin Feng mematahkan kakimu. Yin Feng adalah pasangan pertama Coral. Masih beasman tingkat 6, Lingxi menatap pasangannya yang terbaring dipukuli di tanah dengan sedih, lalu menoleh ke samping. Dengan kedua tinjunya menghantam keras, aturan harus dijaga dan dia juga tidak bisa mengalahkan Yin Feng. Coral duduk di atasnya, satu tangan menahan kedua tangannya, tangan lainnya menampar ke kiri dan ke kanan. Aku biarkan kau bicara sembarangan, biasanya iri padaku tak apa, aku tidak mempermasalahkannya. Sekarang kau malah semakin lancang, kalau kau mencela aku tak apa, berani-beraninya kau mencela Qian. Lihat apakah aku tidak memukulmu sampai mati hari ini, sungguh membuatku marah, kata Coral sambil memukuli dan memarahi. Saat ini, Coral seperti induk binatang yang melindungi anaknya, melindungi Qian. Jika kau tidak puas, biarkan ayah binatangmu dan ayah binatangku bertarung. Akan kulihat seberapa bangganya kau, kata Coral penuh keyakinan. Ayah binatang pertamanya adalah binatang tingkat 6, 4 ayah binatang lainnya adalah tingkat 5. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa di sukunya. Sayangnya, ada yang tidak punya mata datang mengganggunya. Qian benar-benar tercengang dengan semua yang terjadi di depannya. Coral terlihat lembut. Dia tidak menyangka akan begitu garang. Dia segera maju untuk melerai. Para binatang yang menonton semakin banyak. Qian buru-buru maju dan menarik lengan Coral. Coral, jangan berkelahi lagi. Aduh, bangun, bangun. Ditarik oleh Qian, Coral takut menyakiti Qian sehingga dia menghentikan tangannya. Dia berdiri, menatap orang-orang yang menonton dengan dingin, dan mengeluarkan ancaman. Mulai hari ini, aku akan melindungi Qian. Jika aku tahu ada yang berani menindasnya, baik laki-laki maupun perempuan, aku tidak akan membiarkannya lolos. Saat ini, Qian hampir menangis. Ini sangat tampan, baru saja bertemu tapi sudah melakukan ini untuknya. Mendengarkan perkataan pasangannya, Kuize memandang Qian di sampingnya, dan memukuli semua monster. Coral berdiri, pasangan Kina segera mengerumuni dan memeluknya dengan prihatin. Seluruh wajahnya bengkak, tapi dia tidak menyangka Kina akan membalasnya dengan 2 pukulan, masing-masing 1 tamparan. Pecundang, bahkan tidak bisa melindungi pasangannya sendiri. Kedua belah pihak terkejut. Mata mereka dipenuhi luka. Mereka tidak menyangka dia akan memperlakukan mereka seperti ini, tetapi mereka tidak berdaya. Yang menderita adalah laki-laki, dan yang menjadi ibu sedikit, mereka hanya bisa menerimanya jika mereka menginginkan keturunan. Ini membuat ibu sangat marah. Qian merasa tidak enak untuk makan bersama lagi. Tidak peduli seberapa antusias Coral mengundangnya, dia tetap menolak. Dia sudah sangat bahagia hari ini. Setelah kembali ke rumah, Qian pergi ke aliran kecil di belakang gunung untuk memeriksa situasinya. Untungnya, Teng Laoli memiliki seekor ikan, dan makan malam-malam ini terjamin. Dia segera membawa ikan itu pulang dan mengolahnya. Kemudian dia mulai menggesek kayu untuk membuat api dan bersiap untuk berpikir. Dan pada saat itu, di luar suku Siwang, para pria merasakan tekanan kuat dari seorang wanita berpangkat tinggi, kepala suku yang sedang makan dan putranya Han Chuan, yaitu Qi Ji Yongxi. Berjalan menuju pintu suku, saat ini Xinshan sangat gugup, dilihat dari kekuatan tekanan ini. Peringkat lawan lebih tinggi dari putranya, tetapi mengapa orang yang begitu kuat datang ke suku mereka? Qian sama sekali tidak menyadari ketegangan di pintu. Saat ini dia dengan hati-hati memanggang ikannya, dia baru saja berpikir, dia bisa memanggang kastanya di api untuk dimakan. Sekarang dia merasa sangat bahagia. Ikan sudah matang, Qian berjongkok di tanah dan memakan ikan bakar itu dengan hati-hati. Saat sedang makan, tiba-tiba terdengar keributan, datang dari jauh, Xuan Qi tidak pernah menyangka. Ketika dia melihatnya, dia terlihat sangat menyedihkan, teronggok di tanah. Memegang binatang berduri panggang di tangannya, dia memilihnya sedikit demi sedikit. Siapa yang akan makan binatang berduri? Hanya binatang yang tidak bisa berburu yang akan memakan barang-barang ini, itu adalah pilihan makanan terendah di ruang binatang. Dalam sekejap, suasana hatinya sedikit sakit. Xinshan di belakangnya berkata dengan sungguh-sungguh, dia jelas telah meminta seseorang untuk mengirim daging. Mengapa wanita ini masih menderita? Bahkan sampai harus makan binatang berduri untuk mengenyangkan perutnya? Xuan Qi benar-benar marah. Dalam sekejap dia melepaskan tekanan kuat, apakah suku Anda memperlakukan wanita seperti ini? Dia masih seorang wanita hamil. Anda membiarkannya makan binatang berduri? Tekanan ini membuat Xinshan dan Han Chuan yang mengikuti tidak bisa bergerak, bahkan membungkuk. Mohon maafkan saya, Xinshan sangat terkejut. Binatang ini ternyata adalah binatang tingkat 9. Binatang tingkat 7 sudah menjadi yang terbaik di benua ini. Dia bahkan tidak berani memikirkan binatang tingkat 9. Han Chuan tercengang melihat keputusasaan Qian. Bagaimana mungkin ada wanita yang begitu malang di suku ini? Begitu menyedihkan sehingga dia harus makan binatang berduri untuk bertahan hidup, dan dia juga hamil. Dia berpikir untuk memeriksa suku dengan baik. Karena kesibukannya dalam memajukan peringkat baru-baru ini, dia tidak benar-benar memeriksa suku itu, yang menyebabkan seorang wanita mengalami nasib yang begitu sengsara. Qian sedang makan ikan dengan baik, tetapi diganggu seperti ini, dia mendongak untuk melihat siapa yang datang. Dalam sekejap, dia sangat takut sehingga ikannya hampir jatuh ke tanah. Untungnya dia stabil, melihatnya dengan panik merobek binatang berduri itu.
Satu pandangan ke tanah, ada banyak bola bulu. Dia bahkan mengambil ini untuk dimakan. Sebagai biasman yang selalu hidup berkeliaran sendirian. Dia tidak pernah berpikir untuk menikah dan punya anak. Jadi ketika dia tidak kembali pada hari itu dan dia tidak bisa melihatnya, dia tidak punya pikiran apapun. Tetapi sekarang melihatnya seperti ini, dia menyesal mengapa dia tidak mencarinya saat itu. Bagaimanapun, dia adalah miliknya. Kian berbicara dengan percaya diri setelah melihatnya. Mengapa kamu datang? Ini. Mengapa dia datang ke sini? Kenapa rasanya seperti mencari masalah dengannya? Mendengar kata-katanya, Xuan Qi menarik diri dari paksaan. Dia bergegas maju, meraihnya, dan memeluknya erat-erat. Kian tiba-tiba, tangan pria itu diletakkan di perutnya. Kemudian perlahan menyalurkan energi, Kian tiba-tiba merasa sangat nyaman, dan rasa laparnya berkurang banyak. Xuan Qi mengeluarkan sepotong besar daging binatang buas dari ruangnya, lalu melemparkan telapak tangan, atur gua besar untukku. Siapkan semuanya, lalu minta tabib suku Anda segera datang. Si Shan menatap daging itu dengan terkejut. Itu hanya ada di hutan berkabut, sebesar ini, setidaknya bisa dijual seharga 300 batolan lin. Benar-benar beasman peringkat 9. Dia menoleh untuk memerintahkan putranya, Han Chuan Cepat atur gua dan segera undang tabibnya. Han Chuan menjawab, Segera berubah menjadi bentuk binatangnya dan berlari ke belakang. Kemudian Si Shan meminta maaf lagi kepada Xuan Qi, simpan daging ini untukmu. Ini semua salahku karena tidak mengelola suku dengan baik, sehingga seorang betina hidup begitu sulit. Namamu Kian, kan? Saya minta maaf kepada Anda di sini. Maaf, ini manajemen saya yang buruk. Mulai hari ini, Anda akan merawat tubuh Anda dengan baik di suku, dan saya akan meminta putra saya Han Chuan untuk mengirimkan barang. Xuan Qi mendengus mendengar kata-kata itu, siapa yang peduli dengan barang-barangmu? Ada aku. Buruan apa yang tidak bisa ditangkap, kamu hanya perlu mengatur apa yang kukatakan. Si Shan tersenyum minta maaf. Ya, pasti akan diatur dengan baik. Kian sama sekali bingung. Mengapa biasman ini muncul di sini, dan kepala suku menunduk padanya? Dia mendengar mereka berbicara saat makan tadi. Betina hamil. Kian tiba-tiba menatap perutnya. Apa? Hamil? Dia bertanya sedikit gemetar. Kamu, apa katamu barusan? Aku hamil, merasakan tubuhnya gemetar. Pria itu memeluknya lebih erat. Ya, milikku. Mengandung 3, Kian memejamkan mata dan pingsan. Sebelum pingsan, hanya ada satu kalimat di benaknya. Selesai. Saat Kian bangun, dia dipeluk oleh seorang pria. Di depannya, seorang wanita tua yang penuh kasih sedang memeriksa denyut nadinya. Wu Yi sedikit terkejut. Wanita yang begitu lemah. Sebenarnya memiliki penglihatan mata ular yang begitu kuat. Dia tahu betapa sulitnya kelompok Raja Ular Xuan untuk melihat mata ular. Umumnya hanya satu bayi dalam satu kelahiran. Tapi sekarang wanita kecil ini sebenarnya mengandung 3 bayi sekaligus, dan masing-masing memiliki vitalitas yang kuat. Wu Yi dan yang lainnya memandang Kian. Anak-anakmu sangat sehat. Aku akan memberimu obat. Minumlah selama 4 hari berturut-turut. Ini baik untukmu dan untuk bayi-bayi. Kian merasa sedikit kesal. Pantas saja dia selalu begitu cepat lapar. Dia makan begitu banyak tetapi tidak bertambah gemuk. Ternyata semuanya dimakan oleh makhluk di perutnya. Sesaat kemudian, Nenek Wu Yi tersenyum misterius dan berkata, apakah kamu ingin mengukir? Aku bisa mengukirnya untuk kalian. Kian bingung lagi. Apa itu ukiran? Akhirnya, Kian, dalam kebingungannya, mengukir. Setelah diukir, muncul bekas ular di dadanya. Dan bekas kelinci muncul di dada pria itu. Kian, dalam kebingungannya, menjadi seorang pria yang sudah memiliki pasangan. Dan suaminya sangat kuat. Hanya saja ketika dia mengetahui bahwa suaminya adalah pria ular, dan dia mengandung 3 ular kecil. Dia memejamkan mata dan pingsan lagi. Ketika dia bangun lagi, dia sudah berada di gua yang asing. Di bawahnya terbentang kulit binatang yang lembut. Peralatannya juga ditata rapi di samping. Di dalam gua ada meja batu besar. Di atasnya ada tumpukan buah-buahan. Biasanya dia sangat lapar saat bangun tidur, bahkan sampai perutnya sakit. Tapi hari ini dia tidak lapar. Dia merasa sangat ajaib. Apakah karena anak-anaknya dia bangun? Anak-anak merasakan kehadiran ayah mereka. Saat itu, terdengar teriakan dari luar gua, Kian, kamu sudah bangun? Mendengar itu, Kian keluar dari gua dan melihat Coral dan pasangannya menunggu di pintu gua. Melihat seseorang keluar. Coral dengan gembira melangkah maju dan memegang tangannya. Apakah kamu suka tinggal di gua ini? Aku yang mendekorasinya untukmu. Ketika aku mendengar Han Chuan berkata dia ingin mendekorasi gua untukmu, aku dengan sukarela mengambil alih. Kian tersenyum padanya. Terima kasih. Aku tinggal dengan sangat baik dan sangat menyukainya. Tiba-tiba Coral mendekat dan berkata padanya sambil tertawa kecil, bagus sekali, Kian. Kamu menemukan suami binatang yang begitu kuat. Mulai sekarang, tidak ada yang berani menggertakmu lagi. Kian bingung. Kuat? Seberapa kuat? Dia sepertinya tidak memiliki ingatan tentang hal ini. Mungkinkah dia lupa? Coral berkata dengan serius, begini, kamu bisa berjalan di hutan ini sesukamu. Bahkan dikatakan Anda bisa berkeliling di benua selatan tanpa masalah. Sial. Sangat mengagumkan. Kian tanpa sadar menyebut nama Bo Cui. Coral tiba-tiba menariknya. Sambil berjalan ke gua di dekatnya, dia berkata, kau lapar, kan? Suamimu memberitahu kami. Dia akan kembali mengambil sesuatu, jadi dia memintaku menjagamu. Suamimu memberiku sepotong besar daging hewan. Makanlah bersamaku hari ini, makan sepuasnya. Kian baru menyadari Coral adalah tetangganya. Sangat baik. Setibanya di rumah Coral, 4 pria sedang memasak. Melihat mereka masuk, Chou Fukuizi yang mereka temui hari itu segera berkata, kita bisa makan. Coral buru-buru menariknya untuk duduk. Kelima Shoufu lainnya duduk di samping. Sambil makan, suasananya perlahan menjadi aneh. Para Shoufu melayani Coral makan, sementara Coral merawat Kian makan.
Ini membuatnya sedikit tidak tahu harus tertawa atau menangis. Malam ini mereka makan daging panggang, seperti sebelumnya. Daging hewan itu hambar, bahkan amis, tetapi Qian tetap memakannya dengan berani. Qian melihat alat masak di rumah Coral, semuanya hanya untuk memanggang daging. Sepertinya mereka belum mengerti apa itu merebus makanan. Qian bertanya, kalian semua hanya makan panggang? Coral mengangguk. Wajah Shoufu lainnya penuh rasa ingin tahu, jelas sangat bingung dengan pertanyaan Qian. Karena semua orang makan seperti ini. Aku akan mengajari kalian cara makan yang baru, tapi pertama-tama kita butuh panci. Dengan panci, kita bisa merebus makanan. Kita bisa minum sup. Minum sup di musim dingin bisa menghangatkan tubuh. Begitu kata-kata ini keluar, mata semua Shoufu di sana berbinar. Menghangatkan tubuh di musim dingin. Itu bagus sekali. Coral bertanya, Qian. Apa itu waktu? Pertanyaan Coral membuatnya sedikit tidak tahu harus menjawab. Qian berpikir sejenak. Suamimu pasti bisa menggunakan kemampuan spesialnya untuk membuat beberapa batu, kan? Tentu saja bisa. Shoufu pertamaku, Yingfeng, adalah tingkat 6 abadi. Kemampuan spesialnya adalah angin, yang bisa digunakan untuk memotong segala sesuatu. Qian senang mendengar ini. Kalau begitu mudah, Coral, ayo. Kita pergi ke tepi air. Tempat kita mandi terakhir kali. Aku sudah melihatnya. Ada beberapa batu besar yang sangat cocok untuk dijadikan panci. Tidak lama kemudian, Qian dan Coral serta rombongan Shoufu mereka tiba di tepi air. Para Shoufu pertama-tama membawa 2 batu besar ke daratan. Lalu Qian mulai memerintahkan untuk mengukir panci batu agar tahan angin. Setelah selesai dipoles hingga halus, tidak lama kemudian 2 panci batu berkualitas super selesai dibuat. Qian bahkan membuat 2 set, 10 mangkuk, sumpit, piring, mangkuk nasi, dan mangkuk sup semuanya tersedia. Melihat langit belum gelap, Qian mengusulkan untuk berjalan-jalan di sekitar sini, melihat apakah ada barang bagus. Benar saja, dia menemukan cabai dan jahe. Qian sangat bersemangat di dalam hatinya. Dengan jahe, dia bisa makan daging tanpa bau amis. Dia memetik beberapa cabai. Kemudian dia meminta suami Coral lainnya untuk menggali akarnya dengan hati-hati. Dia ingin membawanya kembali untuk dimasak. Kemudian rombongan kembali ke rumah dengan hasil panen yang melimpah. Suami Coral masing-masing membagi tugas, satu segera menyalakan api. Satu lagi membersihkan panci batu, satu lagi memotong daging, jahe, dan cabai sesuai perkataannya. Qian melihat suami yang mencuci panci. Dengan gerakan ringan jari, air muncul entah dari mana mengisi panci batu. Air seperti ini sangat bagus. Di masa depan dia juga ingin mencari suami yang bisa mengendalikan air. Dengan begitu, dia tidak perlu khawatir tentang air. Masukkan daging ke dalam air dingin. Masukkan 2 potong jahe. Setelah air mendidih, busa muncul di panci. Qian menggunakannya dengan sendok untuk mengumpulkan busa dan membuangnya. Itu menjadi semangkuk kaldu daging bening. Saat itu, Coral mengeluarkan garam. Qian melihat garamnya. Itu adalah garam kasar berwarna kuning. Tapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Qian mengambil sejumput dengan ujung jarinya dan memasukkannya ke dalam sup, hanya untuk membumbui. Qian mengisi setiap hewan dengan semangkuk kaldu daging. Mereka semua tampak sangat tertarik. Semua orang mencicipi sup itu. Kemudian mereka terkejut dan melebarkan mata mereka. Daging ini ternyata tidak berbau amis sama sekali, malah sangat segar. Coral meminum kaldu daging sambil menatapnya dengan kagum. Qian, kamu hebat sekali. Ternyata kamu tahu banyak. Selanjutnya, Qian juga meminta minyak yang mereka olah. Minyak itu digoreng dari bagian daging hewan liar yang paling berlemak. Minyak harum ini membuat hewan-hewan ngiler. Terakhir, Qian menggunakan minyak tanpa lemak yang sudah digoreng untuk menggoreng sepotong daging empuk, dibumbui dengan satu-satunya garam dan cabai. Sekelompok hewan makan dengan sangat puas. Coral makan sampai perutnya membuncit. Ini pertama kalinya dia makan makanan sana itu. Dagingnya tidak berbau amis, empuk dan harum, dan dia menemukan makanan baru. Tidak disangka rasa ini begitu enak. Bagaimana kehidupan yang mereka jalani sebelumnya? Qian, kamu benar-benar luar biasa. Qian tersenyum menanggapinya. Jika suka makan lebih banyak, lalu Qian berkata kepada beberapa suami Coral. Coral sangat suka makan. Kalian bertiga harus belajar dengan baik. Beberapa pria beruang berulang kali mengangguk. Setelah seharian sibuk, Qian juga lelah, jadi dia pulang untuk tidur. Orang hamil memang mudah tertidur begitu menyentuh kasur. Di tengah malam yang kabur, dia selalu merasa seseorang memeluknya erat. Tangannya masih membelai perutnya, tapi dia benar-benar mengantuk dan tertidur lagi. Qian akhirnya tidur nyenyak. Dia duduk di sarangnya dan meregangkan tubuh, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa pakaian yang dikenakannya ternyata bukan kulit binatang kemarin. Bahan ini seperti sutra, lebih nyaman daripada kulit binatang. Juga sejuk. Qian tiba-tiba terdiam. Mungkinkah Xuan Qi yang menggantinya? Dia adalah suaminya. Dia adalah suaminya. Ini normal? Normal. Qian menghibur dirinya sendiri. Dia merapikan diri, bangkit dari tempat tidur, dan berjalan keluar. Ketika Qian keluar, dia melihat suaminya sedang belajar memasak dengan Yingfeng. Saat itulah Qian menyadari bahwa suaminya benar-benar tampan. Sebelumnya, dia tidak terlalu memperhatikannya. Saat pertama kali bertemu, dia baru saja datang dan masih terguncang, tidak punya pikiran untuk mengagumi pria tampan. Pertemuan kedua adalah tentang bertahan hidup. Saat dia datang bersamanya, dia sedang makan. Tiba-tiba melihatnya membuatnya terkejut. Dia mengira dia datang untuk membalas dendam. Membalas dendam karena dia kabur secara diam-diam. Bagaimanapun, ada aturan tak tertulis di dunia binatang. Jika seorang pria menemukan seorang wanita di luar, jika pria itu lajang, maka wanita itu adalah pasangannya. Harus dikatakan, melihat dengan cermat sekarang. Suaminya benar-benar tampan luar biasa. Wajah seperti alis pedang, tubuh seperti komik. Qian tanpa sadar melihat ke suatu tempat. Jika dia tidak salah merasakannya, itu adalah 2. Qian diam-diam tersipu. Tiba-tiba sesuatu mengalir ke bibirnya.
saat dia hendak mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Tetapi dalam sekejap dia dipeluk oleh pria itu. Dalam sekejap mata, Qian muncul di depan Wu Yi. Baru saat itulah dia melihat darah di tangannya. Buruk. Mengapa dia mimisan saat melihat pria tampan? Xuan Qi memeluknya dan menatap Wu Yi dengan cemas. Tolong periksa dia. Mengapa dia tiba-tiba berdarah? Qian sangat malu sehingga dia ingin mencari lubang di tanah untuk dimasuki. Dia menarik lengan bajunya dan berbisik. Saya baik-baik saja. Saya hanya sedikit bersemangat. Xuan Qi tampak bingung. Bersemangat? Mengapa bersemangat? Apakah daging cincang ini begitu enak? Kalau begitu, aku akan menangkap lebih banyak nanti. Saat ini, Qian benar-benar kesal. Kelemahan binatang di dunia binatang adalah kadang-kadang sulit berkomunikasi. Qian berpikir sejenak. Dia masih menundukkan kepalanya dengan wajah merah dan mendekat ke telinganya dan berkata, Aku hanya melihatmu terlalu tampan, aku terlalu bersemangat, aku baik-baik saja. 302 Ayo cepat kembali. Xuan Qi mendengar kata-katanya benar-benar tidak bisa menahan tawa dan tangis, pertama kali mendengar seseorang berdarah karena melihat pria tampan. 303 Pada saat yang sama, sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk sedikit tersenyum. Wu Yi melihat interaksi yang baik antara keduanya, dan tersenyum penuh kasih. 304 Karena sudah datang, mari kita lihat lagi. Xuan Qi memeluk orang itu dan maju. 305 kemudian berlutut di depan Wu Yi, agar orang yang dipeluk lebih nyaman. Qian juga dengan patuh mengulurkan tangan untuk membiarkan Wu Yi memeriksa denyut nadinya. 306 Tubuhnya kekurangan gizi sebelumnya, sedikit rusak, dan kemudian dia mengandung 3 janin. 307 Kamu tahu sendiri. Janin di perut menyerap banyak, kamu harus memastikan dia makan dan minum secukupnya setiap hari. 308 Obat yang saya resepkan sebelumnya harus diminum setiap hari. Jangan pernah berhenti. Dia terlalu kurus sekarang sehingga energinya tidak bisa menutupi. 309 Qian masih agak bingung. Bersemangat, maksudmu? 310 Nutrisi yang saya makan sekarang masih belum cukup. Apa yang saya makan semuanya diserap oleh ketiga janin. Jadi saya tidak bertambah gemuk. 311 Apakah itu artinya? Bahkan saat mengandung 3 janin, mereka perlu menyerap banyak energi. 312 Jika tidak cukup, mereka akan mulai menyerap energi ibu. Tapi jangan terlalu khawatir. 313 Ovulasi Anda sangat kuat, Anda sama sekali tidak perlu khawatir tentang masalah makanan. Tapi jangan karena 314 tindakan menyerap saat janin menyerap, jangan benci janin itu. Ketika energimu cukup 315 janin menyerap cukup, kamu akan bertambah gemuk. Pada saat yang sama 316 Xuan Qi memeluknya semakin erat. Dia merasa gugup dan takut di hatinya. Dia akhirnya mengabaikan fakta ini. 317 Mereka tidak kawin secara alami, dia memaksakannya. Meskipun di dunia binatang dia disebut betina 318, dia juga binatang lajang. Bisa dibilang dia adalah betinanya. Tetapi perkawinan tetap membutuhkan persetujuan betina. 319 Merasakan tangan pria itu yang memeluknya perlahan mengencang, Qian mengira dia khawatir 320 dia akan membenci janin itu. Dia meletakkan tangannya di atas tangan pria itu, jangan khawatir. 321 Aku tidak akan membenci janin itu. Mereka adalah janinku. Aku sangat mencintai mereka. 322 Mendengar kata-katanya, Xuan Qi matanya memerah, hidungnya sedikit sakit. 323 Dia menciumnya dengan mesra dan berkata, dia sangat baik. Saat kembali, mereka berjalan kaki. 324 Dia memeluknya. Qian dalam pelukannya, selalu merasa dia sepertinya melupakan sesuatu. 325 Setelah berpikir lama, dia akhirnya menyadarinya. Dia bahkan tidak tahu nama suami. Ayo cepat kembali. Xuan Qi benar-benar geli sekaligus ingin menangis mendengar perkataannya, baru kali ini mendengar seseorang berdarah karena melihat pria tampan. Pada saat yang sama, sudut bibirnya tidak bisa menahan diri untuk membentuk senyuman. Wu Yi melihat interaksi mereka yang penuh kasih sayang, dia tersenyum penuh keibuan. Karena sudah sampai, lihat saja lagi. Xuan Qi memeluknya dan maju. Kemudian berlutut di depan Wu Yi, agar orang dalam pelukannya merasa lebih nyaman. Qian juga patuh mengulurkan tangan agar Wu Yi memeriksanya. Tubuhnya sebelumnya kekurangan nutrisi, sedikit melemah. Kemudian ditambah lagi dengan mengandung 3 anak. Kamu sendiri tahu, janin dalam kandungan membutuhkan banyak nutrisi. Kamu harus memastikan dia makan dan minum secukupnya setiap hari. Obat yang saya resepkan sebelumnya harus diminum setiap hari tanpa terlewat. Dia terlalu kurus sekarang, energinya tidak cukup. Qian masih agak bingung. Aktif, maksudmu? Nutrisi yang saya makan sekarang masih belum cukup, apa yang saya makan diserap oleh 3 bayi. Itulah sebabnya saya tidak bertambah berat badan. Begitukah maksudmu? Bahkan saat mengandung 3 bayi, banyak energi yang diserap. Jika energinya tidak cukup, tubuh akan mulai menyerap energi induk. Tapi jangan terlalu khawatir. Kehamilanmu sangat kuat, kamu tidak perlu khawatir tentang makanan sama sekali. Jangan sampai karena perilaku penyerapan saat membunuh bangau, kamu membenci bangau. Ketika energimu cukup, bangau menyerap cukup, kamu akan bertambah gemuk. Pada saat yang sama, Xuan Qi mengerat pelukannya di sekelilingnya. Dia merasa tegang dan takut di dalam hatinya. Dia akhirnya mengabaikan fakta ini. Mereka tidak kawin secara alami, dia memaksanya. Meskipun di kamar binatang, dia mengurangi betina. Dia juga betina tunggal, bisa dibilang dia adalah betinanya, tetapi kawin masih memerlukan persetujuan betina. Merasakan tangan pria yang memeluknya perlahan mengencang, Qian mengira dia khawatir. Aku tidak akan membenci Zai. Dia meletakkan tangannya di tangannya, jangan khawatir. Aku tidak akan membenci Zai. Mereka adalah Zaiku. Aku sayang mereka. Mendengar kata-katanya, Xuan Qi memerah matanya dan hidungnya terasa sedikit sakit. Dia berkata dengan manja, dia baik sekali. Saat kembali, mereka berjalan kaki. Dia memeluknya, Qian dalam pelukannya, selalu merasa dia sepertinya melewatkan sesuatu. Setelah berpikir lama, dia akhirnya mengerti. Dia bahkan tidak tahu nama suaminya. Qian mulai merajuk. Kau bahkan tidak memberitahuku namamu. Benar-benar aneh aku mengandung tanpa tahu.
Aku bahkan tidak tahu siapa ayah dari anak-anak ini. Kau bilang, apakah ini masuk akal? Mendengar keluhan Kian, sudut bibir Xuan Qi melengkung menjadi senyuman, lalu menjadi serius kembali. Salahku, aku melakukannya dengan buruk. Namaku Xuan Qi. Orang ular di jalan anggur, bentuk ular adalah ular. Suara sialan ini, suara seperti ini di kehidupan sebelumnya disebut apa? Suara rusak. Ya, suara rusak. Sangat enak didengar. Dia sangat menyukainya. Memanggil Xuan Qi, tatapannya sedikit meredup, lalu dia sedikit memeluk orang di pelukannya. Dia merasa bersalah terhadapmu. Maaf, aku memaksamu untuk kawin. Salahku, tapi aku ingin menjelaskan padamu. Saat itu bukan disengaja. Aku menemukanmu di hutan. Kau hanya punya sisa napas. Sungguh berharga. Aku tidak tahu apakah kau bisa bertahan hidup, tapi aku tahu jika aku membiarkanmu begitu saja di hutan, kau pasti tidak akan bertahan hidup. Jadi aku membawamu ke gua. Hari aku kawin denganmu, aku pergi berburu. Binatang itu agak ganas. Aku bergulat dengannya cukup lama, lalu mengejarnya ke tempat yang penuh bunga merah. Hari ini ketika aku pergi berburu dengan Ying Feng, aku melewati lautan bunga itu lagi. Aku bertanya padanya dan baru tahu. Bunga ini disebut bunga cinta tersesat. Aroma bunganya memiliki efek afrodisiak. Manusia biasa akan terpengaruh. Untuk digunakan kawin dan bercumbu, aku menghirup banyak aroma bunga. Xuan Qi berbicara semakin pelan di akhir. Jadi maaf, Kian jangan benci anak-anaknya ya. Aku sangat kuat. Aku cukup untuk menafkahimu dan anak-anaknya. Dia berkata dengan sedikit sedih, lalu membenamkan kepalanya di bahu Kian. Kian merasakan kehangatan di bahunya. Dia mengulurkan tangan dan membelai kepalanya. Aku tahu. Mungkin aku harus berterima kasih padamu. Kau juga menyelamatkan hidupku. Aku baru saja mengatakannya. Aku tidak akan membenci anak-anaknya. Mereka adalah anak-anakku. Ibu mana yang membenci anaknya? Lihat pertemuan kita. Mungkin ditakdirkan. Aku hampir mati kelaparan di alam liar. Kau menemukanku, membawaku kembali ke gua, memberiku makan, lalu aku hamil anakmu. Ini mungkin takdir. Tapi gaya bicara sialan dari kehidupan sebelumnya ini, hahaha. Kian sendiri sampai tertawa saat mendengarnya. Xuan Qi mengangkat kepalanya. Matanya memerah, penuh dengan emosi yang tak terlukiskan, pada saat ini. Dia diam-diam bersumpah dalam hatinya bahwa dia akan merawat dan mencintainya seumur hidupnya. Dia tidak akan pernah membiarkannya menderita keluhan apapun, dia pantas mendapatkannya, sepanjang jalan kembali. Kian dan yang lainnya menarik perhatian, siapa sangka bahwa di antara suku, betina yang paling tidak populer. Ternyata memiliki biasman tingkat tinggi legendaris, dan dia bahkan hamil 3 kali, yang membuktikan kesuburannya sangat kuat. Orang-orang di dalam suku berbisik, ini adalah desas-desus itu, aku benar-benar meremahkannya. Tentu saja, tidak ada yang memilihnya saat upacara kedewasaan, siapa sangka dia memiliki tubuh yang begitu tidak disukai. Apakah ini biasman legendaris? Begitu tampan dan rupawan. Kekuatannya juga kuat, keberuntungan betina ini seperti apa? Dalam bisikan-bisikan kecil. Kian kembali ke depan gua, tetapi menemukan bahwa pintu masuk gua dipenuhi dengan binatang buas. Dia bergerak. Detik berikutnya, suara Shanhu terdengar, ini disebut panci batu, ini mangkuk batu. Ini sendok, ini piring, digunakan untuk menaruh makanan. Shanhu sedang menjelaskan kepada sekelompok binatang buas. Ternyata setelah Kian pergi, Shanhu mulai makan sendiri. Tanpa diduga, tidak lama kemudian, pintu masuk gua dipenuhi binatang buas, Shanhu menjadi bingung. Menanyakan mengapa mereka semua datang. Apakah ada yang mencari mereka? Hasilnya mereka semua mengatakan bahwa mereka mencium bau yang sangat harum. Mereka datang mengikuti aromanya, lalu mereka melihat panci batu sedang memasak makanan. Mereka menunjuk panci batu dengan sangat ingin tahu. Mereka semua sibuk menanyakan semua informasi tentang panci batu, Shanhu menjelaskan kepada mereka, pada saat yang sama. Shanhu kadang-kadang melihat Kian yang kembali dan segera berteriak, Shanhu, Kian kembali. Sekarang di suku Siwang, nama Kian tidak asing lagi, mendengar Kian kembali. Shanhu segera berlari keluar, dan binatang buas itu secara otomatis memberi jalan. Shanhu menarik Kian ke dalam gua. Sambil berkata, Kian, cepatlah, mereka semua datang untuk belajar. Mereka juga menginginkan panci batu dan mangkuk. Kian melihat sekelompok orang hampir memenuhi gua. Dia sedikit terkejut. Kalian semua menginginkan panci batu? Sekelompok binatang buas mengangguk. Ya, kita semua menginginkannya. Kami juga ingin belajar cara memasak makanan, kata Shanhu dengan sedikit bersemangat. Kian, cara memasak daging yang kau ajarkan ini sungguh lezat. Tahukah kau bagaimana mereka datang? Mereka datang karena mencium aromanya. Aku tidak menyangka suatu hari nanti, aku akan dipandang dengan tatapan kagum oleh begitu banyak orang. Itu membuatnya sangat senang. Kian baru teringat, jenis beruang bahkan lebih sederhana. Makan buruan mentah begitu saja. Sudahlah, apapun yang terjadi, jalani saja. Biarkan dia yang memiliki warisan budaya ribuan tahun ini mengajari semuanya. Baik, nanti panggil suami binatang kalian. Nanti kita pergi ke tepi sungai, aku mau makan dulu, setelah kenyang kita berangkat. Semua orang setuju serempak, lalu pulang masing-masing untuk memanggil suami binatang mereka. Shanhu duduk di samping. Memandangnya dengan tatapan kagum dan bersemangat. Kian merasa tidak nyaman dipandangi seperti itu. Kenapa kau menatapku seperti itu? Apakah ada bunga di wajahku? Aku hanya senang, mereka baru saja mencariku. Mengatakan mereka juga menginginkan panci batu, ingin menukarkan buruan denganku untuk metode pembuatannya. Dia sangat senang. Dulu betina-betina di suku itu begitu memandang rendah Kian yang lemah. Namun kini dia tidak hanya memiliki suami binatang yang super hebat, tetapi juga kekuatan reproduksi yang mereka dambakan. Bahkan peralatan panci batu dan mangkuk yang mereka inginkan pun diciptakan oleh Kian, yang sangat mempermalukan semua orang. Menyenangkan. Sangat menyenangkan, Kian tersenyum. Selama kau senang,
Masih akan ada lebih banyak hal yang bisa diajarkan padamu. Mendengar perkataannya, mata Shan Hu dipenuhi cahaya berkilauan. Mulai hari ini, dia adalah penggemar nomor 1 Qian Qian. Saat Qian Qian sedang makan, terdengar gerakan lagi di mulut gua.